produksi daging sapi turun lagi menjadi 486.319,7 ton. Dan seterusnya, dan tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 515.627,74 ton. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata peningkatan produksi juga dibarengi dengan peningkatan kebutuhan terhadap daging sapi, di antaranya karena terjadinya pertumbuhan penduduk. Karenanya, ikhtiar peningkatan produksi harus lebih digenjot lagi, dan jawabannya ada di desa. Banyak potensi-potensi dimiliki desa. Selain desa memang menjadi salah satu tumpuan produksi sapi lokal, desa juga memiliki kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi secara terpadu dalam skala mikro. Akhirnya, di tahun 2021, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan yang memadukan peternakan sapi, kambing, ayam, ikan air tawar, tanaman hortikultura, serta mengelola kotoran dan urin sapi menjadi biogas, mulai kita gulirkan di masyarakat dan menjadi bagian dari upaya kebangkitan ekonomi warga desa. Hadirin yang kami hormati, kemiskinan menjadi masalah bersama, bukan saja bagi Indonesia, tapi juga bagi negara-negara di dunia. Upaya memupus dan memutus mata rantai kemiskinan terus dilakukan. BPS memperkirakan kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 4% atau mencakup 10,9 juta jiwa, dan diperkirakan sebanyak 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrim tinggal di desa. Memupus kemiskinan ekstrim memang tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil. Kuncinya pada kesiapan data mikro, pada data by name by address, atas nama dan atas alamat sesuai definisi kemiskinan ekstrim, yaitu warga berpendapatan di bawah 1,99 US dollar per kapita per hari. Ini setara dengan warga berpendapatan di bawah 12.000 rupiah per kapita per hari. Inilah yang disediakan SDGs Desa. Telah tersedia informasi by name by address keluarga dan warga miskin ekstrim. Bahkan 67 jenis kebutuhan warga miskin dan 19 jenis kebutuhan keluarga miskin telah terdeteksi. Ini dapat dikumulasi ke level kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Artinya, algoritma kreasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyediakan daftar warga miskin ekstrim, rencana aksi kegiatan sesuai kebutuhan tiap warga miskin, hingga monitoring pemenuhannya pada setiap warga. Berbasis kemampuan itulah, kami telah matangkan 7 tahap penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Mulai dari pemetaan awal data SDGs Desa, penyusunan peta warga miskin ekstrim per kabupaten, penyusunan rencana anggaran dan pemangku kepentingan, konsolidasi data dan lapangan, penyusunan rencana aksi dan tahapan kerja, implementasi penanganan warga miskin ekstrim, serta monitoring berkelanjutan untuk memastikan kemiskinan ekstrim tidak muncul kembali. Jadi sampai pada pengawalan agar tidak muncul kembali warga miskin ekstrim di desa. Penanganan kemiskinan ekstrim di desa akan kami selesaikan dengan beberapa aksi. Pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa, serta kelembagaan. Strategi penuntasan kantong kemiskinan di tiap desa dan kabupaten juga dilaksanakan dengan cara sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan, supaya jelas, fokus, dan selalu Bapak Presiden menegaskan agar kerja kita fokus. Selesaikan satu titik, baru pindah ke titik yang lain. Dan semua itu ujung tombak dari Kementerian Desa dan Transmigrasi
dalam penanganan kemiskinan ekstrim di desa adalah pendamping desa.